orang bisa dianggap imannya sempurna kalau dia punya sabar dan punya syukur. Punya satu di antara dua, maka berarti imannya cuma separuh. Gak punya dua-duanya, berarti seolah-olah dia gak punya iman. Karena memang orang harus sabar dan harus syukur, maka Allah memberikan kepada kita ujian supaya kita bisa sabar. Sekaligus Allah biasanya juga memberi kepada kita ini nikmat supaya kita bisa syukur. Maka ujian dan nikmat itu biasanya silih berganti mendatangi kita. Siapapun kita, maka akan ada bala datang, akan ada juga nikmat yang datang. Sekali lagi ulangi, siapapun kita, mau kita orang biasa, mau makam kita tinggi, mau makam kita tinggi luar biasa, bahkan orang sekelas Rasulullah SAW pun bala akan datang, sekaligus nikmat itu juga akan datang. Walaupun kalau Rasulullah itu bala aja itu bukan disabari, tetapi bala itu disyukuri. Kok bisa bala disyukuri? Karena bala ini kalau terjadi kepada seseorang, maka orang itu kan dapat pahala besar. Kalau dapat pahala besar, kira-kira dianggap bala nggak dianggap bala, dianggap nikmat. Jadi orang yang kelas atas itu kada berduit, seharusnya bala ya. Tapi karena mereka tahu bahwasanya kada berduit ini bagus, mereka bukan hanya sabar tapi syukur. Sakit, tapi inilah ada pahala luar biasa. Maka orang yang luar biasa itu sakit ini bukan hanya sabar, tetapi syukur. Bayangkan orang sakit sehari, sakit yang remeh-temeh, demam, flu, kuma yaumin yukaffirus sanata. Panas sehari itu sudah bisa menghapuskan dosa setahun. Kalau dosa setahun diampuni hanya cuma gara-gara flu, kira-kira flu-nya itu kita perlu sabar, atau jangan-jangan kita malah bersyukur dapat flu. Bersyukur, kenapa? Alhamdulillah dosa setahun diampuni. Jadi orang kalau kelasnya atas, sabarnya sudah, sehingga yang sabar itu malah disyukuri, jadinya penderitaan itu disyukuri. Dan itu tidak akan pernah bisa kecuali orang yang punya ilmu, tahu hakikat kenapa Tuhan menguji. Itu yang jadi semakin seseorang berilmu, maka semakin bisa dia menghadapi situasi dan kondisi bagaimanapun, sehingga baik terus orang beriman itu asal berilmu. Yang dulu bab apa ya, sering juga kita baca ajaban li amril mu'minin. Kata Nabi, luar biasa urusan para beriman itu apa? Kulluha khair. Urusan orang beriman itu semuanya bagus. Apa yang bagus itu? In asabat darra fasabara fahuwa khairun lahu. Kalau menimpa kemudaratan kepada orang yang beriman, lalu mereka sabar, itu bagus bagi mereka. Wa in asabathu sarra, kalau menimpa kepada orang yang beriman itu kelapangan, kemudahan, kesuksesan, rezeki, pasyakara, mereka bersyukur, fahuwa khairun lahu, dan syukur itu juga bagus. Dan ini sekali lagi ditimpakan terus kepada orang yang beriman. Yang wanabluhum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian itu dengan keburukan dan kebaikan. Dua-duanya cuma ujian. Nah, kita harus tahu dulu ilmunya, baru bisa sabar. Harus tahu dulu ilmunya, baru bisa syukur. Kalau nggak tahu ilmunya, pasti
pasti mengeluh. Pasti mengeluh. Dan kalau mengeluh Tuhan tidak suka. Ada di hadis lain, entah ada di sini, saya belum terlalu banyak untuk membaca. Kata Allah di hadis kursinya, man lam yashkur ala na'mati, siapa orang yang gak mau bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, walam yasbir ala balai, dan mereka tidak mau sabar dengan bala yang menimpakan kepada mereka, walam yarda bil qada'i, mereka enggak suka dengan apa yang telah aku takdirkan kepada mereka. Kata Allah, falyakhruj min tahtis samai, maka hendaklah dia keluar dari bawah kolong langitku, wal yatlub rabban siwaya, dan hendaklah orang ini mencari Tuhan selain aku. Padahal kita ini disuruh menyembah Allah. Ini Tuhan bilang, gak usah menyembah aku, cari Tuhan lain. Itu saking apa? Saking gak suka. Yang falyatlub rabban siwaya itu amar, tapi amarnya litahnik, menyuruh tapi marah. Kamu kalau memang gak ada cocok di sini, pindah aja ke Dewi. Nyuruh pindah itu berarti kesal. Maka seperti itu juga, kamu baru susah ini Tuhan-Tuhan aku, kebutuhan yang lain aja. Saking Tuhan gak suka dengan orang yang bersabar, saking Tuhan gak suka dengan orang yang tidak syukur, saking Tuhan gak suka dengan orang yang tidak ridha dengan apa yang Tuhan takdirkan. Jadi yang kita bicarakan, mudah-mudahan kalau sudah dengar ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, juga penjelasan beliau, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk yang tadi di hadis Nabi yang ajaban li amril mu'minin kulluha khair, sehingga apapun yang terjadi kepada kita jadilah pahala terus bagi kita.